Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin balik ke Palembang jam berapa? Jam 3? Enggak lah. Hah? Jam 3? Baik Palembang jam 4 ya. Nah, makanya harus cepat. Kalau kita terlalu sore nanti macet, keluar dari Unsri itu macet. Makanya kemarin diburu-buru biar nggak macet di jalan. Enak kan praktikum? Emang hari pertama itu terlalu banyak dan kalian belum terbiasa. Satu lagi pas ibu jelasin, pada ngoceh sendiri. Pas ngerjain masih nanya, Bu ini di mana ngerjainnya? Bu ini di mana? Pada udah jelasin ya. Di sana juga nggak ada mic, kalau di sini enak nih, ada mic jadi bisa. Udah hampir habis suara ibu kemarin teriak-teriak. Oke, hari ini yang di rumah udah siap semua. Jadi yang Gama online berapa? Satu orang? Apa dua? Satu ya? Oke. Oke, hari ini ada 4 IT ya. Sorry kalau ibu agak ngebut ya. Kalau dulu sebelum pembelajaran blok ini kimia medik namanya itu biasanya 2 semester. Satu IT karbohidrat itu dibahas dalam satu IT. Kalau hari ini 1 jam pertemuan, 1 kali pertemuan ada 2 IT. Jadi makanya harus ngebut ya. Nanti kalau nggak tahu tanya aja ya. Nanti kalian silakan nanti di rumah untuk memperdalam lebih belajar lagi. Nanti kalau nggak tahu silakan tanya. Oke, hari ini Ibu akan bahas yang pada sesi pertama adalah karbohidrat dan kimia lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah volumetri dan spektrofotometri. Untuk karbohidrat, pagi-pagi gini harus makan karbohidrat ya? Ya nggak? Sarapan nggak tadi? Enggak. Kosian yang enggak. Anak kos ya? Kita bangun kesiangan? Anak kos nggak mempengaruhi loh. Pagi-pagi itu tetap harus sarapan. Kalau ibu dulu jadi anak kos, ibu beli roti tawar, ibu olesin pakai Blue Band malamnya, dikasihin meses, dikasihin susu, ini. Jadi pagi minum susu dan minum roti udah cukup. Karbohidrat ada, proteinnya ada, sudah di situ. Jadi nanti tinggal tambah telur 1 ceplok, udah cukup. Ya, jangan kayak orang Indonesia murni harus makan nasi sarapannya, enggak, ya. Jadi penting sekali kita sarapan. Kenapa? Karena sarapan adalah bekal energi kita untuk sampai siang hari. Jadi kalau kita makan, gula darah kita akan naik mulai dari setengah jam setelah kita makan. Jadi kalau pagi tadi nggak makan, semalam terakhir makan jam 9, gula darah udah turun pagi-pagi. Dan kalau itu udah dianggap gula darah puasa ya. 8 jam gula darah puasa sudah termasuk. Jadi kalau dari jam 9 sampai jam 6 sudah 9 jam. Itu paling tidak 8 jam itu udah gula darah puasa. Yang normal di bawah 100. Ya. Kalau yang di atas 100 berarti ada sesuatu. Mungkin pre-diabetes ataupun sudah diabetes ya. Jadi enggak sarapan juga. Nanti sampai siang nih, Ibu selesai setengah 1 ya. 12.50 ya. Anggaplah setengah 1. Aduh itu gula darah berapa? Bawa bekal ya. Nanti sambil apa? Di jalan sambil makan gitu ya. Jangan nggak makan. Karena itu penting. Glukosa otak diperlukan untuk apa? Untuk apa? Untuk belajar. Jadi glukosa otak perlu untuk berpikir. Jadi kalau pagi-pagi nggak sarapan, bentar ya, kacamatanya berembun. Oke, jadi
Karbohidrat ini perlu sekali karena apa? Karbohidrat ini adalah sumber energi. Oh, nggak bisa jalan dia. Kok bisa sih Bu, sayur pun adalah karbohidrat? Kok buah juga karbohidrat? Permen juga karbohidrat? Karbohidrat itu apa sih? Apa itu karbohidrat? Ini apa ini? Nomor 1. Sushi ya. Mau ditulis apa? Mau dibuat nasi kayaknya nggak usah deh. Kalian lebih senang kalau ada nasi sama sushi pasti milih sushi kan. Nah itu. Kemudian ada kentang, ada juga jagung, ada juga umbi, ada juga roti, ya. Ada juga sayur, ada juga ini mie, ada juga kue, juga ada semangka dan lollipop, kemudian satu lagi es krim. Ini semuanya adalah sumber karbohidrat. Ya. Jadi dia sumber karbohidrat. Tapi orang Indonesia nggak gitu. Ya. Termasuk suami ibu gitu juga. Dulu baru-baru nikah, ibu mau makan mie celor, sampai ke rumah yuk kita makan. Makan apa? Makan nasi, kan belum makan siang. Innalillahi. Ya. Jadi karena pola hidup seperti itu, akhirnya gula darah. Alhamdulillah punya istri yang ngerti, jadi tahu direm. Udah malam nggak lagi ada makanan, cukup buah. Jadi apa agak terkontrol, gula darahnya tidak tinggi. Itu kebiasaan orang kita karena apa? Orang kita pikir belum makan kalau belum makan. Padahal seperti tadi kata ibu, sarapan ibu tadi makan roti aja, roti di panggang, kemudian sama susu, kemudian telur dadar. Cukup nggak? Karbohidrat ada di roti kan? Kemudian protein ada, pakai blue band kan ada proteinnya juga kan? Ada lemaknya juga, dikasih meses juga. Sama ada susunya juga. Nah itu sebenarnya udah cukup ya. Nah cuma orang Indonesia nggak gitu, makan nasi gitu ya. Jadi pola hidup yang seperti itu untuk kalian, untung kalian masih umur 18-an ya, 17-18 saya sekarang. Pola hidup yang tadi yang harus makan nasi agak dikurangi deh. Sekarang harga beras pun agak mahal. Ya, naik. Di berita itu Ibu nonton itu naik sekitar 2.000 1 kilo ya. Jadi kurangin. Jadi kalau memang bisa makanan yang lain yang sudah ada terus nggak usah lagi makan yang lain. Tuh kalau kita ke apa ayam goreng ya, yang chicken segala macam itu kadang-kadang udah ada nasi sama ayam. Kita kentang lagi ya. Burger lagi tuh, nambah satu lagi. Tuh kalorinya berapa? Ya. Kita makan akan menjadi kalori ya sesuai dengan kuliah termodinamika kemarin. Kalau seandainya kalorinya terkeluarkan, ya bagus. Tapi kalau enggak, energi yang dihasilkan akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk glikogen. Ingat, semua yang kita makan itu karbohidrat terutama itu akan terpecah menjadi glukosa.
ya. Nanti glukosa akan tersimpan. Nanti Ibu jelaskan juga kenapa kok yang lain juga bisa tersimpan dalam bentuk glikogen, ya, selain lemak. Oke, ini kebutuhan normal karbohidrat. Laki-laki lebih tinggi nih daripada perempuan. Kenapa? Aktivitas fisik laki-laki lebih tinggi katanya ya gitu ya. Mungkin juga karena tubuhnya juga lebih besar dibandingkan yang perempuan. Secara umum ya, tapi ada juga tidak. Jadi kebutuhannya beda-beda tergantung orang-orangnya. Tapi sebenarnya bukan tergantung jenis kelamin sih seperti ya. Itu kebutuhan karbohidrat itu tergantung dari aktivitas sehari-harinya ya. Kalau aktivitasnya tinggi boleh dia makan karbohidrat tinggi. Fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai bahan bakar dalam tubuh. Jadi ini merupakan awal sumber dari energi dalam tubuh kita. Kemudian bisa juga sebagai prekursor untuk sintesis lemak, protein dan juga asam amino, glikolipid serta proteoglikan. Nih, ya. Jadi yang kita makan tadi, yang kata Ibu, karbohidrat diubah menjadi glukosa. Jadi semua yang kita makan karbohidrat itu akan berubah menjadi glukosa. Makanya kenapa kalau kita periksa gula darah, itu yang diperiksa glukosa. Terserah deh kita makan apapun. Misalnya kita makan maltosa, ada sukrosa, ada galaktosa. Galaktosa akan dirubah juga bentuknya nanti menjadi glukosa, kemudian menjadi astil, gugus astil. Nanti dirubah lagi menjadi energi. Kalau tidak terpakai energi maka bisa tersimpan menjadi lemak ataupun menjadi kolesterol dan yang lain. Ya, ini dalam tubuh kita makanya makan itu harus seimbang, jangan berlebihan. Nih mentang-mentang anak kos ya, kadang-kadang ada tempat tertentu lauknya dihitung, tapi nasinya boleh nambah sebanyak apapun. Jadi ambillah nasinya segunung, ya. Kalau ibu nasi satu bungkus itu bisa 2 kali makan ibu. Ibu lebih irit makan. Tapi buahnya yang nggak irit. Jadi satu bungkus bisa dibagi 2, nanti buat siang 1, sorenya sebelah lagi. Agak irit kalau untuk nasi, tapi kalau untuk lauknya enggak sama buahnya enggak. Nah ini kalian lihat perubahan-perubahan yang tadi yang di bagian yang ibu buat tadi secara umum seperti ini. Jadi karbohidrat yang kita makan ini akan terpecah menjadi glukosa, ya. Sedangkan protein dipecah dalam pencernaan kita menjadi asam amino, sedangkan lemak-lemak ini akan menjadi asam lemak. Nah nanti asam amino ini akan menjadi sumber dari nitrogen masuk ke dalam jaringan protein ya. Kemudian nitrogen ini akan menjadi amonia, masuklah ke dalam siklus urea ya. Dia bisa keluar ureanya, urium dalam bentuk urin kita ya, di dalam urin kita. Kemudian kalau di dalam siklus urea ini juga nanti akan menghasilkan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Glukosa ini bisa menjadi glukosa 6-fosfat ya. Nanti dengan proses glikogenesis ini akan menjadi glikogen. Jadi kalau tidak dibutuhkan untuk energi ya ke energi, dia akan oleh glikogenesis ini menjadi glikogen. Tapi kalau seandainya dia perlu energi sehingga glikogen ini akan dipecah dengan glikogenolisis enzimnya ya, dengan proses pemecahan metabolisme dari karbohidrat ini menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian akan dipecah lagi menjadi asam piruvat dan kalau tidak ada oksigen dia bisa menjadi asam laktat. Nanti ini di biokim akan dibahas lebih lanjut ya. Nanti asam piruvat akan menjadi asetil koenzim A. Di sini juga nitrogen ini bisa menjadi asetil koenzim A. Kemudian asetil koenzim A ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, di sini nanti ada cincin pertukaran elektron sehingga dia bisa menghasilkan energi. Jadi masing-masing ini bisa berkaitan. Yang tadi secara umum, ini secara detailnya. Di sini asetil koenzim A ini bisa juga mengalami lipogenesis sehingga bisa juga terjadi kandungan asam lemak ada lagi dalam tubuh. Ini secara garis besar yang terjadi dalam tubuh kita kalau kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Oke, selanjutnya penguraian makanan di sini khususnya untuk karbohidrat, makanan yang mengandung karbohidrat
ini dalam usus kita akan berubah menjadi glukosa. Jadi dalam darah kita semuanya adalah glukosa. Tidak ada yang lain. Makanya kalau kita periksa gula adalah glukosa. Nanti kalian di biokim juga akan memeriksa gula darah puasa dan gula darah orang yang normal ataupun gula darah orang yang diabetes. Nanti akan dibandingkan. Periksanya nanti dengan menggunakan spektro. Kalian mungkin di rumah punya ya, yang strip untuk pemeriksaan gula darah. Ada yang kolesterol, ada yang asam urat, itu ada ya. Tapi kalau yang di lab itu tidak seperti itu. Jadi kita pakai memang kit, pakai regennya kita lakukan. Nanti ada enzimnya, kemudian ada substratnya, nanti bereaksi mereka, nanti baru dihitung berapa kadar dari gula darahnya di dalam serum tersebut. Nah nanti ini bisa menjadi buangan ya, gas CO2, kemudian penumpukan lemak, bisa juga menjadi produk yang lain. 3 sumber karbohidrat yang utama adalah sukrosa, ya, gula tebu. Kalau kita bilangnya apa kalau gula tebu? Gula pasir, ya. Kemudian laktosa disakarida dalam susu, ya. Ini juga Bu Lin tuh suka protes, tahu Bu Lin ya, Bu Linianti, beliau protes. Saya itu ya Pak, kalau minum susu saya nggak mau kasih gula lagi. Kenapa Bu? Kan di susu ada laktosa. Laktosa kan itu karbohidrat, manis juga. Iya sih Bu. Cuma kita ya beda ya, kadang-kadang susu kental manis ditambahin lagi gitu ya. Padahal susu kental manis itu adalah bukan dominan susu, tapi dominan gula. Ya, harusnya kita minum susu itu enggak pakai gula lagi karena sudah ada laktosa, rasanya seperti manis-manis jambu. Coba deh di rumah buat susu, tapi bukan susu saset ya, susu yang benar-benar susu tok gitu ya, bukan susu yang campuran. Itu diaduk, kemudian minum itu ada rasa manis-manis jambunya karena itu ada mengandung laktosa. Kemudian ada juga pati. Nih pati ini terdapat dalam bentuk polisakarida biasanya di dalam kentang dan biji-bijian. Apa contohnya? Jagung, apalagi? Beras, apalagi? Gandum. Sagu juga bisa itu ya. Dia dalam bentuk batangnya. Jadi kalau orang Palembang makan pempek sudah cukup sebenarnya. Ya, ada tetangga ibu tuh gitu di rumah orang tua ibu. Dia badannya gendut, udah DM. Terus cerita kan dengan ibu. Saya itu gula darahnya selalu naik loh, dia bilang. Loh, makannya dikurangin dong, saya gitu kan bilang. Bentar ya. Bentar ya. Sorry, orang PLPBKM, biasa itu ada kasus lagi, mahasiswa koas, banyak kasus. Kadang pusing ngurusin anak orang ya, anak sendiri alhamdulillah nggak punya masalah gitu ya. Semangat gitu ya. Tapi ya, harus diurus gimana pun karena tanggung jawab. Oke, lanjut. Tadi yang tetangga ibu tadi, dia bilang, cerita kan, gula darah saya itu selalu naik. Padahal saya itu sudah makan obat. Saya bilang kurangin makan nasinya. Iya, saya kurangi makan nasi. Malah saya nggak makan nasi sama sekali. Oh iya bagus, saya bilang gitu kan. Tapi saya kalau makan pempek, dia bilang. Berapa? Ya kan langsung nanya kan. Kalau makan satu cukup ya. Berapa? Kapal selam tuh satu. Terus saya nambah lagi yang kecilnya 2 atau 3. Gitu ya. Aduh,
Ibu aja kalau kapal selam 1 ibu nggak habis. Kok ini, jadi aduh kayaknya harus dikurang. Boleh, supaya efeknya apa sih? Rasul mengajarkan kita kalau sebelum makan kita makan buah. Kenapa? Karena buah memang mengandung glukosa, tapi dalam bentuk fruktosa, jadi lebih dikit kalori yang dihasilkan. Efek serat yang ada di buah-buahan akan membuat kita menjadi lebih kenyang. Makanya makan buah dulu, nanti udah makan buah, baru makan nasi, gitu kan. Baru makan gitu loh. Jadi efeknya akan lebih mengenyangkan. Kalau kita salah, kita makan buah selalu di akhir. Harusnya makan buah dulu. Udah buah baru makan yang kita makan. Jadi kalau kita mau sehat, yang di belakang ngoceh sendiri ini ibu suruh jelasin mau nggak ya? Ibu duduk, enak loh, udah capek ibu. Mau nggak? Kalau enggak, kalau mau ngobrol silakan keluar, ya. Ibu dibilangin serem, ih kemarin ada yang bilang mana ibu, mama kau seremian katanya. Padahal enggak ada. Sepanjang jalan protes dia, mama tuh dibilangin serem. Enggak. Kalau salah ya ditegur. Iya kan? Ada mahasiswa berapa yang bermasalah selalu gitu. Nangis. Kamu harus minta maaf karena ini risiko kamu salah. Bu, nanti dimarahin, risiko kamu salah. Gitu loh. Kan udah dewasa. Udah tahu kalau salah pasti harus bertanggung jawab kan? Dimarahin, risiko karena kita salah. Ibu juga gitu. Ibu dimarahin karena salah, wajar, terima. Emang itu kita. Itu tipe orang yang. Saya bilang, mama tuh serem karena nggak benar. Tapi kalau kalian benar, enjoy aja, nggak pernah ibu marah. Ngapain marah gitu kan? Ya. Kenapa ibu ngasih waktu tidak boleh masuk? Telat, nggak usah bisa kumpulkan. Kenapa? Disiplin. Siapa yang mau mendisiplinkan kita? Diri kita sendiri. Kalau nggak bisa, perlu intervensi kan? Siapa? Orang tua. Ibu juga orang tua di sini. Makanya gitu. Saya bilang, mama tuh bukan serem loh nak. Dia bilang, iya mah. Dia ngoceh-ngoceh, dia ngomong gitu. Dia cuma berapa jam ketemu mama. Saya 24 jam ketemu mama. Tapi mama nggak marah. Enggak. Cuma kalau mama marah memang serem. Kalau mama marah. Tapi nggak setiap hari marah loh. Ya. Jadi ibu marah karena ibu sayang. Ya. Ibu marah, ibu sayang. Kayak praktikum kemarin ibu marahin, jangan ngoceh, diam dengarkan. Ujung-ujungnya masih banyak yang bertanya. Padahal udah ibu jelasin, yang ini pakai plat tetes, yang ini pakai tabung reaksi, yang ini pakai cawan. Masih aja, Bu, yang ini pakai apa ya, Bu? Capek deh. Ya, padahal ibu sendirian. Nah, itu ibu marah tuh itu loh. Sebenarnya kalau orang udah kenal dengan ibu, mereka enjoy. Kakak-kakaknya bilang, enak sama Bu Pat. Mau ngobrol apapun enak. Tapi tadi benar. Kalau disiplin, kalau memang benar, ibu nggak marah. Tapi kalau nggak keruan, ibu marahin. Karena ibu nganggap kalian anak ibu. Kalau salah kan perlu ditegur ya. Tapi kan nggak sampai disiksa. Ya. Jadi jangan takut sama ibu. Ibu masih makan nasi, nggak makan orang. Oke. Bentuk karbohidrat. Di sini ada macam-macam. Contohnya ada glukosa D dan L. Apa beda D dan L? D artinya OH ini ada di sebelah kanan kita ya. Kanan kita, kiri kita. Kiri kita. Kalau L ada di sebelah kanan kalian. Sebenarnya sebelah kiri dia. Nah, jadi ini perbedaan antara D dan L. Ada lagi D kecil dan L kecil. Beda. Sama kayak kemarin, M besar sama M kecil, beda. M besar molar, M kecil molal. L semua. D besar dan D kecil beda. D ini menunjukkan bahwa gugus fungsi yang membedakannya ada di sebelah kiri kalian atau sebelah kanan dia. Tapi kalau L yang di sini dia ada di sebelah kanan. Kalau yang D kecil, L kecil itu beda. Kalau D dia memutar bidang polarisasi sebelah kanan. Jadi pakai alat polarimeter namanya. Nah, senyawa itu memutar cahaya kemana? Kalau dia ke kanan, dia D-nya kecil. Kalau dia ke kiri, L-nya L kecil. Jadi ada beda, jangan itu sembarangan. Ada juga nih nanti skripsi ya kalian. Ngelihat hubungan bermakna apa tidak suatu keadaan. Misalnya hubungan makan pagi dengan nilai IPK.
Dilihatlah dari nilai P atau P value. Banyak kakak-kakaknya itu bikinnya P-nya besar. Salah. P besar itu probabilitas. Apa probabilitas? Kemungkinan. Kalau P value itu yang kecil, itu nilai hubungan. Ada hubungan nggak sih antara dua poin ini? Jadi ingat ya, jangan salah ketik. Jadi masing-masing tanda itu ada maknanya. Nih bentuknya, ada bentuk cincin 6, ya, namanya piran. Ada bentuk cincin 5, namanya furan. Jadi furan ini hanya pada fruktosa, ya. Fruktosa dia furan karena cincinnya 5. Sedangkan glukosa, kemudian galaktosa, manosa, itu semuanya adalah cincin 6. Yang cincin 5, furan hanya fruktosa. Apa perbedaan antara, kayaknya ini bisa di ini ya, kalian bisa lihat ya. Kasihan ibu lihatnya. Bisa diminim. Kenapa enggak dari tadi ya? Oke. Ada perbedaan antara glukosa dan galaktosa. Ada di mana? Ada di OH, sama? Apa lagi? Sama nggak? Sama. C6, H12, OH di sini yang berbeda. Ya. Jadi pada C ke-5, C ke-4 deh. 1, 2, 3, 4. C ke-4, OH-nya untuk glukosa itu ada di bawah, sedangkan galaktosa ada di atas. Ya. Perbedaannya itu. Gugus OH-nya yang berbeda. Kok berubah ya? Glukosa ini menjadi sumber energi ya. Nanti dalam eritrosit atau sistem saraf pusat dan akan dimasukkan juga ke dalam seluruh sel di dalam tubuh kita. Disakarida seperti laktosa, sukrosa, dan fruktosa serta polimer kecil lainnya ini juga akan masuk ke eritrosit melapisi fili dari usus halus yang mengandung enzim masing-masing itu ada laktose, sukrase, maltase, dan dextrinase. Ini nanti yang disakarida ini tadi dengan enzim-enzim ini akan berubah menjadi monosakarida penyusunnya. Contohnya menjadi glukosa, menjadi galaktosa maupun menjadi fruktosa. Semua monosakarida adalah gula produksi. Ya. Kemarin kalian udah nyoba kan? Yang fruktosa sama glukosa dengan Benedict. Apa hasilnya? Merah bata, endapan merah bata karena pakai Cu2+. Benedict ini dia terjadi reduksi. Cu2+ menjadi Cu+. Nanti menjadi endapan merah bata. Jadi ini adalah salah satu mengidentifikasi karbohidrat itu mengandung gula produksi atau tidak. Jadi semua yang monosakarida dengan gula produksi dia pasti akan berwarna merah bata. Ya, tapi kalau yang lain disakarida atau polisakarida gimana Bu? Bisa nggak jadi merah bata? Bisa. Kalau pemanasan kita terlalu lama. Disakarida akan pecah menjadi monosakarida. Nanti monosakarida itu dengan Benedict dia akan bereaksi. Makanya waktu pemanasan harus sama. Jangan beda. Jadi kalau 1 menit di api semua, ya 1 menit di api semua. Jangan mentang-mentang yang pakai apa ya kalau pakai sukrosa. Sukrosa salah satu di sakarida yang digunakan nanti dipanaskan di apinya lebih lama. Bu, 1 menit enggak merah. Dipanasin lagi. Ya putus ikatannya. Akhirnya akan tereduksi ya. Jadi ini waktu identifikasi karbohidrat ini harus dilihat waktunya, harus lihat sama. Bila perlu nggak usah pakai api deh, tapi pakai water bath. Kemarin di meja kelompok 2 itu ada water bath yang di ujung, kan? Nah itu adalah water bath. Jadi bisa diatur suhunya. Kemudian ada juga dengan reaksi asam nitrat ya. Asam nitrat di sini nanti akan terjadi suatu endapan.
karbohidrat akan mengendap. Kemudian dengan reaksi tolen kemarin, ingat ya, tolen, AgNO3 dan amonia ini akan menjadi cermin perak. Cermin peraknya kemarin gimana sih? Ibu nggak lihat deh karena sibuk bikin kristal kemarin. Benar nggak? Di dinding tabung reaksinya ada cermin perak. Yang lengket ya, yang sebenarnya untuk yang disakarida, oh kemarin nggak pakai disakarida ya, kita cuma glukosa sama fruktosa kemarin ya. Kalau untuk disakarida sebenarnya cermin peraknya nggak terjadi, karena ini hanya untuk monosakarida saja, ya. Kemarin ibu nggak lihat juga deh kalau di kelas gamma ada nggak yang manasin ampicillin? Ada? Ada ya? Apa baunya? Ibu kemarin sibuk bikin itu jadi nggak terang. Ya, itulah bau khas dari ampicillin ya. Kok karet? Kayak pelannya itu loh, yang pelan rumah sakit itu loh. Wivol ya. Nyebut merek dia ya. Endorse. Oke, sekarang laktosa. Lihat. Jadi dari monosakarida bisa menjadi disakarida. Yang menghubungkan antara monosakarida satu dengan monosakarida lain disebut dengan ikatan. Oh, kemarin kan ada nih ikatan apa? Ion. Udah ibu jelasin kemarin ya. Selain ikatan ion ada ikatan apa lagi? Kovalen. Kapan terjadi ikatan kovalen? Kalau ion udah ibu jelasin kemarin ya. Ion ini terjadi antara anion dengan kation. Golongan 1 dengan golongan 7A. 2A dengan 6A. Udah ibu jelasin. Nah, kalau yang kovalen kapan terjadi? Permakaian bersama yang disumbangkan oleh dua atom atau dua unsur. Pemakaian bersama. Ada lagi nih, kovalen koordinasi. Apa itu? Penyumbang elektron itu dari salah satu saja. Jadi dia donasi ya. Oke deh kamu pakai gitu. Nah, kalau untuk laktosa ini itu baru ion kovalen koordinasi ya. Ada lagi ikatan apa namanya? Ikatan apa? Ion, kovalen koordinasi. Ada ikatan apa lagi? Masa cuma 3 ini? Ikatan hidrogen. Kapan ikatan hidrogen terjadi? Ketika elektron bebas dari O, sepasang elektron bebas dari O, berikatan dengan hidrogen dari molekul yang lain. Nggak ada spidol ya? Dah, bayangin aja ya, atau nanti cari ya, kapan ikatan ion terjadi, ikatan hidrogen terjadi. Kemudian ada lagi satu lagi, ikatan apa? Van der Waals. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Yang di rumah bisa jawab. Kok goyang ini ya? Mengerikan juga nih. Ini enggak? Van der Waals itu adalah ikatan antara atom-atom gas ya. Jadi ikatannya itu terlalu lemah. Jadi dari sekian ikatan yang paling lemah adalah ikatan Van der Waals. Di sini ikatan untuk yang mengikat antara monosakarida satu dengan monosakarida lain ini namanya ikatan peptida ya. Jadi dia dari sini kan ada OH. Di sini juga ada OH. Nanti OH di sini akan lepas, H di sini akan lepas sehingga berikatan dengan mengeluarkan H2O ya. Nah, di sini laktosa ini bisa terurai dengan enzim beta galaktosidase. Dengan enzim ini maka dia akan terurai menjadi monosakarida pembentuknya menjadi glukosa dan menjadi galaktosa. Kemudian maltosa. Maltosa juga sama ya. Jadi ini semuanya adalah glukosa semua ya. Ini glukosa, ini glukosa. Ikatannya ini ada ikatan
peptidanya adalah ikatan alfa 14 glikosidik. Kenapa disebut ikatan alfa 14 glikosidik? Karena dia kalau ke bawah dia adalah alfa. Pada gugus monosakarida yang pertama dia adalah C1, sedangkan pada gugus monosakarida yang kedua adalah pada C4. Makanya ikatan peptidanya untuk maltosa ini adalah ikatan alfa 14 glikosidik. Ya. Ini nama lain dari maltosa. Kita makan biasanya bentuk kentang gitu ya, yang umbi maupun biji-bijian itu dalam bentuk karbohidratnya adalah yang polisakaridanya pati namanya ya. Bukan pati Palembang ya. Kalau pati Palembang santan ya. Bahasa Palembang asli itu pati adalah santan. Tapi di sini pati ini adalah pati karbohidrat, merupakan polisakarida dari sumber makanan. Kemudian pati ini akan sebelum dieskresi di lambung ini dalam makanan ini akan bercampur dengan saliva. Nah, dari saliva inilah nanti akan terhidrolisis, paling tidak sekitar 30-40% terhidrolisis menjadi maltosa. Makanya kadang-kadang kalau kita makan gitu kan, ngunyah ya, saliva kan air liur kita, ada berasa manis karena tadi ada maltosanya. Nah, nanti ini baru sebagian yang maltosa sudah terpisahkan ataupun nanti yang pati yang masih sisa itu masuk ke dalam pencernaan. Nanti dalam pencernaan baru ada enzim-enzim yang lain, dia akan terpecahkan menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Pati dibubur dengan air panas ini akan menghasilkan 2 fraksi. Ada yang larut dalam air panas sebanyak 20% itu mengandung amilosa. Kemudian 80%-nya tidak larut dalam air panas, namanya amilopektin. Beda antara amilosa dan amilopektin ini sangat jelas sekali. Kalau amilosa ini hanya terdiri dari 25 gugus satuan glukosa saja. Dan rantainya lurus. Ya, dia hanya dengan ikatan alfa 14 saja. Yang menghubungkan satu monosakarida dengan monosakarida lain adalah ikatan peptidanya 14. Tapi bedanya dengan amilosa adalah amilosa ini lebih kompleks. Kalau tadi 25 dan amilosa ini 100 satuan dari glukosa. Rantai lurusnya iya memang sama dengan amilosa. Amilopektin ini tapi setiap 25 setelah 25 seperti ini ya, ini 25 ya. Nah, nanti setelah 25 ini ada satu lagi cabang ke bawah. Cabang ke bawah yang seperti ini. Alfa 1, bukan alfa, beta ya. Beta 16 glikosida. Ada cabangnya. Jadi terjadi alfa 16 glikosida yang terjadi di sini. Jadi kalau dia ada 100 berarti ada 3 cabang lagi dari masing-masing amilosa tadi. Tadi jelaskan bahwa pati tadi dengan adanya enzim phthalin ya yang ada di air liur itu akan sekitar 20-40% ya. Di air liur kita itu ada amilase, dia akan terpecah menjadi amilosa. Kemudian masuk juga tadi yang kata Ibu ke dalam pencernaan. Di pencernaan itu ada juga enzim amilase sebanyak 50-80% pati tadi akan diubah menjadi maltosa. Di sini juga bisa jadi bukan hanya maltosa saja tapi juga ada yang lebih kompleks daripada maltosa. Bisa dia bukan disakarida tapi yang lebih tinggi lagi. Kemudian di dalam pencernaan ini ada di usus, ini ada maltosa sama alpha dextrinase. Nanti maltosa ada yang tadi, yang lainnya ini oligosakarida ya. Oligosakarida yang lain yang pecah dari polisakarida ini akan terpecahkan dalam usus menjadi glukosa. Nah, glukosa ini nanti ya ada juga ini tadi yang dipecah ini menjadi laktosa, laktosa dengan laktase ini menjadi galaktosa, galaktosa bisa menjadi glukosa atau bisa juga laktosa menjadi glukosa. Semuanya di dalam tubuh kita akan menjadi glukosa. Sukrose juga dengan adanya enzim sukrase ini akan menjadi fruktosa, bisa juga dirubah menjadi glukosa juga. Jadi semua yang dalam tubuh kita akan berubah menjadi glukosa semua. Pankreas kita
ya, karena ada enzim amilase yang lebih kuat daripada salipa. Ini sekitar 15 sampai 30 menit dan masuk dalam perut kita. Ini akan menuju duodenum, bercampur dengan cairan pankreas dan karbohidrat akan tercerna semuanya. Makanya kata Ibu tadi kalau kita makan, habis kita makan setengah jam kemudian gula darah kita mulai naik karena sudah terurai, glukosanya sudah masuk ke dalam pembuluh darah kita. Kalian masih suka belajar, besok ujian malam ini belajar nggak? Sistem SKS? Ya, sering ya? Sebenarnya itu tidak dianjurkan. Kenapa? Tadi kan Ibu tanya, glukosa untuk apa sih? Hasil energi. Hanya energi aktivitas ini? Enggak. Kita berpikir juga memerlukan energi. Energi dari otak. Kalau semalaman kalian belajar, kemudian ngebutlah belajarnya sampai biasa jam 9, jam 10 tidur, karena besok mau ujian sampailah jam 1. Suka gitu kan? Tidur, bangun nanti subuh, buru-buru, oh mau ujian. Gak sempat lagi sarapan. Ataupun sarapan, boleh. Kalian, tapi ingat ya, gula darah naik setengah jam kemudian. Tapi gula darah otak tidak secepat itu. Perlu beberapa jam baru glukosa otaknya akan naik. Tadi semalam kita belajar akan memakai glukosa otak kita. Otomatis glukosa otak akan turun. Pagi nggak sempat sarapan ataupun sempat sarapan tapi nggak akan cepat menaikkan gula darah kita. Gula darah otak. Makanya disarankan kalau besok mau ujian malam itu nggak usah belajar sampai begadang. Jam 9 tidurlah. Kalau Ibu besok mau ujian malam ini Ibu santai loh. Ibu nonton atau Ibu baca buku yang Ibu senengin gitu. Atau tidur lebih cepat. Besok pagi teman-teman Ibu suka nanya, "Pat, belajar nggak semalam?" Enggak. Enggak. Pas keluar nilai besar. Kok ini bohong dia bilang. Bilang nggak belajar tuh nilai besar. Hehe. Itu tadi karena sudah tahu ilmunya. Hehehe aja, hehehe gitu. Karena sudah belajar dari sebelumnya. Malam itu Ibu nggak mau belajar. Pagi-pagi di kelas Ibu nggak mau kayak kalian gitu ya. Kalau Ibu nggak mau, Ibu duduk aja, Ibu dengerin teman Ibu ngoceh. Oh gitu aja Ibu. Kenapa? Ibu nggak mau otak Ibu dipakai untuk berpikir dulu. Nanti pas ujian. Kenapa? Energinya tadi perlu otak tadi untuk berpikir. Kalau kita udah belajar duluan, nggak ada ya? Atau semalam nggak belajar, semalam kita begadang, pas paginya ya, soal dibuka. Ini. Wah, semalam iya ya, ada ini. Aduh, tapi apa ya? Aduh, apa ya? Iya, iya apa ya? Itu tadi. Real. Karena glukosa otaknya sudah turun. Ya, belajar dari sekarang, jangan besok ujian, malam ini belajar. Besok ujian, malam ini santai. Ya. Tapi sebelumnya belajar, jangan santai terus. Setiap malam santai terus kapan ini yang jadi dicicil. Makanya kata Ibu, kalau Ibu belajarin enggak harus. Ibu juga dengan anak Ibu enggak, hei belajar enggak. Kenapa? Ibu ajarkan ke mereka cara belajar tidak langsung tadi. Catat dulu di ini, nanti baru disalin lagi di rumah. Kalau anak Ibu yang perempuan, anak, itu di kamarnya itu ada papan tulis, ditulisnya di situ. Kemarin Ibu lihat di cermin, ditulisin sama dia. Apa sih Dek? Rupanya ada persoalan, ada soal dari dosennya. Coba mah dicerna apalah maksudnya gitu. Oh, kayak gitu dia cara belajarnya. Enggak duduk yang belajar bener bermalam-malam tuh enggak. Karena Ibu biasakan jangan kayak kutu buku ya. Kayak kutu buku. Belajar boleh, jangan terlalu dipaksa. Sebagaimana mampunya, ya. Jadi kalau ada sempat belajar ya belajar gitu. Jadi terkenal Nana di kelas ini ya. Banyak temannya masalahnya sini. Oke, itu karbohidrat ya, yang sudah tercerna semua. Padahal dia udah pesan mah jangan diomong-omongin ya. Taunya kemarin ketemu dengan kalian ya. Oke, uji yodium. Uji yodium ini amilosa ditambahkan dengan molekul I2, yodium. Ini akan terbentuk warna biru tua. Itu amilosa. Bu, kalau fruktosa atau glukosa ditambah dengan yodium, warna biru tua enggak?
Enggak. Jadi hanya tes yodium ini hanya untuk aminosa saja. Yang lain tidak. Itu untuk identifikasi warnanya. Di sini glukosa dalam darah kita yang merupakan hasil dari metabolisme karbohidrat dalam makanan. Sedangkan ada glikogen, ini adalah hasil sintesa dari hati dan digunakan pada sel, pada jaringan otot sebagai sumber energi. Jadi kalau seandainya kita makan nih karbohidrat ya, terpecahkanlah menjadi glukosa. Kemudian glukosa ini kan harusnya menjadi energi nih. Tapi kalau seandainya energi nggak dipakai, maka glukosa tadi akan menjadi glikogen, menjadi cadangan energi di tubuh kita. Makanya kalau bulan puasa, berat badan kita turun kan? Apa yang naik? Lu curiga ada yang naik deh. Ya. Karena apa? Pas buka puasa ngembat. Tahu ngembat? Makannya banyak ya. Nah, sebenarnya pada saat kita puasa itu, glikogen ini mulai dipecah. Dikit-dikit untuk energi kita. Ya. Terus juga di Muslim juga ya, kalau itu disunahkan untuk sahur. Kenapa? Sumber energi besok paginya. Ada orang yang nggak mau sahur, ya bisa, nggak apa-apa. Tapi kasihan di tubuhnya. Nanti kalian belajar di biokimia apa yang akan terjadi di situ. Pemecahan apa yang akan terjadi, itu berbahaya. Jadi memang sebaiknya kalian makan sahur, jadi pemecahan glikogennya tidak terlalu banyak ya. Ibu kalau puasa selalu sekitar 2 kilo, 3 kilo turun tuh. Selalu. Tapi udah itu lebaran naik lagi. Makannya banyak gitu kan. Nah, di glukosa menjadi energi itu ada hormon. Hormon apa yang terlibat? Hormon apa? Insulin. Orang diabetes dia bisa jadi tidak mempunyai insulin. Sehingga gula darahnya nggak bisa diubah menjadi energi atau menjadi glikogen. Makanya gula darahnya kadarnya tetap tinggi karena insulin ini nggak ada. Nah, kalau kita yang normal ini, insulin itu ada, glukosanya bisa dipecah menjadi energi ataupun menjadi simpanan sehingga glukosa tubuh kita menjadi tetap normal, ya. Makanya pola hidup tadi benar harus dijaga ya. Kebanyakan DM itu tipe 2. Tipe 2 itu adalah karena pola hidup yang salah. Pola hidup itu salah satunya kurang olahraga, asupannya banyak. Nah, itu yang membuat menjadi DM. Efek DM apa aja? Banyak. Ginjal, oke. Apalagi? Jantung, iya, benar. Apalagi? Efek sampingnya kalau dia gula darahnya tinggi, dia terluka, bisa terjadi infeksi. Itu berbahaya. Jadi makanya kakinya diamputasi. Itu karena itu tadi, karena terlalu banyak gula, jadi penyembuhannya menjadi susah ya. Makanya pola hidupnya harus dijaga benar ya. Ibu kalau makan nggak pernah pakai piring gede loh. Piring kecil aja. Kenapa? Kalau piringnya gede, nasinya banyak pun masih kelihatan dikit. Kayak kalau itu pakai piring kecil, nasinya sedikit, kemudian yang lain. Nah di rumah ibu piring yang gede itu hanya suami ibu yang pakai dan tamu. Kalau ibu di rumah pakai, kalian tahu piring Taiwan? Piring kecil itu ibu pakai. Kalau anak ibu malah pakai mangkok. Dia masih tentu gendut. Tapi gendutnya nggak terlalu gendut ya. Masih batas normal. Kemudian glikogen. Jadi glikogen ini glukosa dalam darah yang tidak terpakai sebagai energi, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam liver dan otot. Mirip dengan amilopektin tapi lebih bercabang. Jadi glikogen ini lebih kompleks daripada amilopektin. Selulosa, kok jelek banget ya? Formatnya jelek ya. Selulosa ini adalah karbohidrat yang terdapat di dalam tanaman. Kalau kalian mamanya di rumah masak nih ya, masak bayam atau masak kangkung. Yang didapat dari tanaman itu apa? Sayuran itu apa? Vitaminnya. Vitamin. Daunnya.
Ya, daun yang dimasak tadi loh waktu kita makan itu hanya vitaminnya. Serat hanya untuk membuat kita menjadi efek kenyang atau mempermudah pencernaan, mempermudah pembentukan feses sehingga BAB kita menjadi lebih lancar. Jadi selulosa ini tidak, serat tanaman ini tidak bisa terpecah. Ya. Jadi tadi kata Ibu serat tanaman tadi yang baik buah maupun sayur itu menjadi efek kenyang saja, ya. Tapi di hewan, ya, di hewan khususnya yang kaki 4, contohnya apa? Sapi. Sapi begitu lahir, blek, yang dimakan apa? Rumput. Punya berat badan sampai tonan ya, tuh waktu Idul Adha kemarin. Kok bisa? Itu satu kelebihannya hewan, dia nggak makan nasi loh, nggak makan daging loh, ya. Tapi dia tetap gendut, bisa tonan. Karena apa? Di dalam pencernaannya, di ususnya itu ada bakteri yang namanya selulosa. Enzim inilah, bakteri yang menghasilkan enzim selulosa, selulosa inilah yang akan memecah selulose inilah yang akan memecah selulosa menjadi glukosa. Nah nanti glukosa ini masuk lagi tadi yang ke bagan yang Ibu jelasin tadi. Bisa terbentuk menjadi lemak, bisa menjadi protein maupun menjadi kolesterol yang lain. Itu terjadi di tubuh hewan. Kalau kita, tadi kata Ibu kalau makan serat cuma untuk efek kenyang. Sama sumber vitamin, nggak ada yang lain. Kayaknya perlu inovasi nanti kalian penelitian ya, mengisolasi bakteri yang ada di hewan tersebut, kemudian diimplan ke usus kita. Bisa loh, kenapa nggak bisa? Ya, diimplan ke usus kita sedikit, jadi kita nggak usah beli nasi padang. Makan rumput aja, jadi tukang taman nggak perlu lagi. Ya cukup ambil kita makan. Ya. Nanti ini pasti bisa terjadi. Karena apa? Sumber makanan kita sudah makin susah. Ya. Jadi ini selulosa. Kemudian fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai penguat tekstur ya. Kemudian ada juga sumber energi, polisimpanan ya. Kemudian ada juga sebagai zat spesifik, contohnya heparin. Dia mengumpalkan koagulasi darah. Apa contoh heparin? Kalian kalau kebentur ya, atau kalian ambil darah, kemudian jadi memar biru, biasanya diolesin apa? Trombopop. Trombopop itu dia adalah mengandung heparin 0,001%. Jadi kalau begitu terjadi biru, itu adalah penggumpalan darah. Supaya penggumpalan darah ini cepat terpecahkan, biasanya dioleskan dengan trombopop. Gak lama langsung menjadi merah. Tapi kalau dibiarin aja besok-besok sampai biru sampai hitam malah. Ya, kemarin Ibu gitu juga di rumah lagi ada tukang ambalnya diginiin, ditekuk. Ibu lihat, shoot jempol Ibu ke serimpet di ujung ambalnya ditekuk. Waduh, biru. Langsung nyari trombopop diolesin. Dah, alhamdulillah langsung merah, enggak biru. Kalau hitam terus kan bisa kukunya jadi busuk kan? Bisa diangkat. Nah, uji karbohidrat ini sini ada antron ya. Antron ini besok kalian juga lakukan ini ya. Dia positif kalau dia warna hijau atau biru hijau. Ya, ada karbohidrat. Jadi ini bisa dipakai untuk menguji apakah umbi yang kita ambil atau biji-bijian kita ambil itu mengandung karbohidrat atau tidak. Kemudian molis ini juga bisa dilakukan tapi dengan cara ini ada cincin warna ungu. Jadi besok itu kalau kalian praktikum, kalau ini tabung reaksi ya, ini tabung reaksi, kemudian kalian tambah ini karbohidratnya. Besok itu karbohidratnya banyak ya. Jadi misalnya glukosa 1 mili, kemudian ditetesin molis 2 tetes, kemudian dituangkan asam sulfat pekat melalui dinding. Hati-hati jangan dinding luar, dinding dalam. Asam sulfat kan pekat ya, nanti tangan kalian bisa terbakar. Ditetesin di dalam pelan-pelan, cukup gaya gravitasinya masuk ke melalui dinding, masuk ke dalam larutan tersebut. Nanti udah selesai nih yang 1 mili asam sulfat pekat dimasukkan, kalian pelan-pelan ditegakkan. Nanti di tengah-tengahnya ini akan terbentuk cincin ungu. Kalau seandainya kalian goyang, cincinnya nggak bagus, jadi nyebar.
Dia memang harus pelan-pelan jangan goyang. Nanti terlihat cincinnya warna ungu, cantik sekali. Ya, itu adalah salah satu identifikasi karbohidrat. Ada tesiodium juga tadi, ya, ada glikogen yang tadi amilosa tadi. Kemudian ada benedik yang sudah kalian lakukan kemarin ya. Nih, benedik kalau dalam air mendidih selama 5 menit, kalau api langsung 1 menit. Jadi jangan di api langsung lebih dari 1 menit, semuanya jadi positif. Ya, padahal tadi benedik hanya untuk apa? Hanya untuk monosakarida. Kemudian semakin merah biasanya gula produksinya semakin banyak. Barfood ini juga nanti kalian tambahkan, kemudian dipanaskan juga, ini terbentuk endapan merah bata juga. Sedangkan seliwanov ini khas hanya untuk ketoheksosa. Ketoheksosa itu yang mana? Apa contohnya? Yang gugus keton apa? Kalau glukosa tadi aldehid kan? Hanya khusus untuk fruktosa. Jadi dia hanya fruktosa, dia bisa warna merah, cherry ya, merahnya bagus terang. Sukrosa kadang-kadang positif juga. Karena apa? Mungkin karena pemanasan pecah sukrosa tadi jadi glukosa dengan fruktosa. Nah, fruktosa bisa memberikan warna merah. Makanya pemanasannya harus hati-hati, jangan sampai disakarida itu pecah menjadi monosakarida. Ini ujinya ya. Kalian bisa lakukan nanti, ini di praktikum akan dilakukan semua nanti besok. Dari ada 5 percobaan ini lihat ya, ada yodium juga. Nah, ini bagian yang harus kalian buat besok ya. Jadi lihat, jangan besok nanya lagi, besok Selasa depan ya. Barfood, untuk reaksi Barfood ini dilakukan terhadap 6 macam karbohidrat. Ya, 6 macam sakarida. Dilakukan semua. Jadi ada 6 tabung reaksi, ini juga ada 6, berarti ada 36 tabung reaksi. Dibagi-bagi, bisa nih temennya, oke deh, saya sebaiknya jangan glukosa aja semua. Barfood deh, 1. Barfood kerjakan glukosa segala macam ini. Jadi bisa membandingkan langsung. Oh, Barfood hanya untuk mengidentifikasi monosakarida aja, misalnya seperti itu. Ya, nanti dikerjakan satu-satu, ditulis plus kalau dia memberikan warna yang sesuai dengan petunjuk. Ya, kerjanya memang rumit, tapi buat laporannya sederhana. Kalau kemarin kerjanya rumit, laporannya juga banyak rumit ya. Itu karbohidrat. Sudah selesai. Selanjutnya